Bab 1731. Klon darah bergegas dan melahap semua esensi darah asli dari 7 lelaki tua berpakaian hitam. Oke, ayo turun. Ye Yunfei menyingkirkan klon darah dan 3 mayat tua, melihat ke rawa, dan berkata, "Aku akan memimpin jalan." Pria tua berbaju hijau itu menunjukkan sosoknya dan bergegas menuju posisi di rawa. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia dengan paksa membelah tanah dan bergegas turun. Ye Yunfei, Situ Konger dan mayat tua itu bergegas turun. Dengan kekuatan magis beberapa orang, tanah itu terpisah dalam sekejap, dan mereka sampai pada posisi puluhan meter di bawah tanah. Ada istana bawah tanah kecil di sini. Lingkungan istana bawah tanah ini ditutupi dengan formasi yang kuat, yang melindungi istana bawah tanah ini dari segala arah, dan orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Formasi ini sangat bagus. Berdiri di depan istana bawah tanah, Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya memuji saat dia melihat formasi yang menutupi sekelilingnya, istana bawah tanah. Hanya saja tidak sulit bagiku. Ye Yunfei mencibir. Selanjutnya, Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya dan mulai mempelajari formasi tersebut. Bahkan dari sudut pandang Ye Yunfei, formasi ini sangat bagus, tetapi level formasi Ye Yunfei terlalu tinggi, tidak banyak formasi di dunia yang sulit didapat. Pada saat yang sama, Penatua Yin dan Penatua Qiu bergegas menuju lokasi gua penyulingan mayat pertama bersama orang-orang dari dunia mayat. Kecepatan kami lebih cepat, dan hal-hal sedikit buruk. Saya baru saja mengirim pesan ke 7 diaken yang menjaga gua pemurnian mayat nomor 1, tetapi tidak ada yang menanggapi. Sangat mungkin terjadi sesuatu pada No. 1 gua pemurnian mayat. Penatua Qiu wajahnya agak jelek, dan dia berkata dengan suara yang dalam. "Sialan, jika aku mengetahui siapa yang melakukan tipuan, tidak peduli apa identitasnya, aku bersumpah, aku tidak akan pernah melepaskannya, dan aku akan membuatnya membayar mahal." Penatua Yin sangat marah, dan kata-kata keluar dari tenggorokannya. Geraman marah, ledakan, Penatua Yin tiba-tiba berakselerasi, seperti bola meriam, menerobos ruang, dan bergegas menuju gua pemurnian mayat No. Tempat pembiakan mayat ini, kolam pengangkat mayat dan gua penyulingan mayat di daerah pinggiran tanah hidup dan mati adalah usahanya yang telaten dan modal yang dia banggakan. Sekarang dia dirusak oleh orang lain, bagaimana mungkin dia tidak marah? Saat ini, di bawah tanah, Ye Yunfei sedang berdiri di depan istana bawah tanah, masih mempelajari formasi tersebut. Segera setelah, baik, Ye Yunfei tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan lembut. Ye Yunfei telah meneliti secara menyeluruh semua formasi itu. Untuk Ye Yunfei, formasi ini tidak berguna sekarang. "Ayo pergi, ayo masuk dan lihat," kata Ye Yunfei. "Tuan Su, level formasi Anda terlalu tinggi. Saya pikir saat itu, saya menghabiskan beberapa dekade mengamati formasi ini untuk melarikan diri, tetapi saya masih tidak dapat mengetahuinya. Kemudian, orang yang lemah di dunia mayat membuka formasi tersebut saat saya masuk. Saya memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas keluar. Jika Anda memiliki tingkat formasi Guru Su yang luar biasa, saya tidak perlu dikurung di sini untuk waktu yang lama." Petik 2. Pria tua di Xingyi tidak bisa membantu mendesah. Mayat tua itu berdiri di samping lelaki tua berbaju hijau itu dan mengangguk. "Oh, Bung, apa maksudmu? Waktu itu aku baru saja melangkah keluar, dan kamu mengejarku. Kami berdua kabur hampir bersamaan." Petik 2. Orang tua di Xingyi berkata kepada mayat tua itu. Mayat tua itu mengangguk dan menjawab, "Oke, ayo masuk." Petik 2. Kata Ye Yunfei, dan memimpin ke istana bawah tanah. Kemanapun Ye Yunfei pergi, formasi itu terus terbuka secara otomatis. Dia segera masuk ke istana bawah tanah. Dinginnya istana bawah tanah luar biasa, dan es hitam tebal ada di mana-mana, tebal dan tebal. Gas mayat hitam berubah menjadi kabut membuat orang tidak bisa bernapas. Rune jalur mayat yang aneh terukir di mana-mana, dan suara hantu dan serigala yang melolong bergema. Ada 10 peti mati yang secara teratur ditempatkan di tengah istana bawah tanah. Tutup 2 peti mati telah dibuka, dan bagian dalamnya kosong. Ada juga 8 peti mati dengan tutup, dan energi tersembunyi dari energi mayat ditransmisikan darinya. Dapat dilihat bahwa peti mati ini telah ditempatkan di sini untuk waktu yang sangat lama, waktu penuh dengan perubahan waktu. Saya berbaring di peti mati itu sebelumnya.
Petik 2. Pria tua berbaju hijau muncul di sebelah Ye Yunfei, menunjuk ke salah satu peti mati yang telah membuka tutupnya, dan berkata kepada Ye Yunfei, sedikit malu. Pada saat ini, mayat tua itu juga keluar dari menara hantu, melihat peti mati lain tanpa penutup peti mati. Itu dulu miliknya. Ye Yunfei merasakannya dengan kekuatan jiwanya, dan menemukan bahwa ada 8 mayat tua tergeletak di 8 peti mati lainnya, dan setiap mayat tua memancarkan aura yang menakutkan, tekanan energi. Kakak, tiba-tiba, tutup 8 peti mati mulai bergetar. 8 mayat tua di dalamnya tampak bergerak. Mayat tua ini sepertinya bisa bergerak. Mari kita berhati-hati. Petik 2. Situ Konger terkejut dan berkata, dia telah melihat kekuatan tempur yang mengerikan dari mayat-mayat tua ini sebelumnya, dan tidak masalah untuk berurusan dengan tuan perampok biasa. Bagaimana situasi 8 mayat tua ini sekarang? Apakah mereka sadar? Ye Yunfei bertanya pada lelaki tua di Xingyi. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, karena mayat-mayat tua ini berbeda satu sama lain. Meskipun saya mati saat itu, sebenarnya ada sisa jiwa yang relatif lemah jauh di dalam tubuh saya. Belakangan, sisa jiwa ini perlahan sadar kembali, jadi saya memiliki kesadaran dan kemampuan untuk bergerak sangat dini. Saya yakin pria ini mirip dengan saya. Kita berdua harus sangat kuat dalam hidup, terutama tubuh jiwa, yang harus sangat kuat, jadi meskipun kita terbunuh, aku masih bisa mempertahankan sedikit jiwa yang tersisa. Adapun kondisi 8 mayat tua ini, aku tidak tahu. Orang tua di Xingyi berpikir sejenak dan menjawab, aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Tuan, biarkan aku keluar dan melihatnya. Pada saat ini, putra suci dari klan monyet terbang Yin tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Oke, keluar dan lihatlah. Ye Yunfei segera mengirim putranya keluar. Mayat tua yang berdiri di samping Flying Yin Hou melihat putra suci, dan bahkan mundur selangkah, menunjukkan rasa takut. Apa yang terjadi? Mereka semua adalah orang kita sendiri. Petik 2. Melihat ini, Ye Yunfei berkata dengan sedikit aneh. Aku tidak tahu. Klan Feitian Yin Hou kami milik para bangsawan dunia bawah, dan kami dilahirkan untuk memurnikan dan mengendalikan mayat, dan kami bahkan dapat dikatakan sebagai musuh mayat. Semua makhluk seperti mayat akan merasa tidak nyaman selama mereka merasakan nafas kita. Petik 2. Kata putra. Jadi begitu. Petik 2. Ye Yunfei tercengang. Segala sesuatu di dunia, satu hal mengalahkan yang lain, terkadang sangat indah. Sosok putra suci melintas, dan dia datang ke 8 peti mati di tengah istana bawah tanah, dan dengan hati-hati merasakannya. Tuan, 8 peti mati tua ini 3 dari mayat telah melahirkan kesadaran yang kabur, tetapi hanya sedikit, belum menjadi kesadaran yang jernih. 5 lainnya belum lahir dengan kesadaran. Juga, 8 mayat tua ini sebenarnya telah disempurnakan, tetapi tidak ada penyihir yang membantu mereka menumbuhkan jiwa mereka. Setelah jiwa ditanam, mereka dapat dikendalikan untuk bertarung. Setelah mempelajari 8 mayat tua untuk sementara waktu, putra suci berbalik dan berkata kepada Ye Yunfei. Bab 1732. Menanam jiwa. Ye Yunfei terkejut. Tuan tidak tahu bahwa penanaman jiwa adalah istilah untuk memurnikan mayat. Artinya setelah memurnikan mayat, tanda kekuatan jiwa terukir di dalam mayat, yang setara dengan menanam jiwa pada mayat, dan Anda dapat menggunakan kekuatan jiwa ini di masa depan. Tandai mayat itu dan jadilah tuannya. Sang putra menjelaskan. Jadi begitu. Ye Yunfei mengangguk setelah mendengar ini. Kalau begitu, apakah kamu tahu cara menanam jiwa? Ye Yunfei bertanya kepada putra suci. Tentu saja, dapat mengendalikan jiwa dari 8 mayat tua, kata Shengzi, dan setelah berbicara, dia mengirim pesan kekuatan jiwa ke Ye Yunfei. Ini adalah metode bagaimana menanam jiwa. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei pada dasarnya tahu bagaimana menanam jiwa. Dengan visi dan pengalaman Ye Yunfei dalam seni bela diri, sangat mudah untuk mempraktikkan sebagian besar seni rahasia di dunia. Terlebih lagi, teknik jiwa semacam ini tidak terlalu rumit. Tuan, ada mantra pengontrol mayat di tubuh 8 mayat tua ini. Anda bisa menanam jiwa pada mantra pengontrol mayat itu, kata Shengzi kepada Ye Yunfei. Baik, Ye Yunfei menunjukkan sosoknya, datang ke salah satu peti mati, dan mulai melakukan teknik penyemaian jiwa untuk menyuntik mayat tua di dalam peti mati. Ada selembar kertas jimat kuning di tubuh mayat tua ini.
Ini ditempatkan di tubuhnya terlebih dahulu oleh ahli mortir dunia mayat. Berhasil. Sesaat kemudian, wajah Ye Yunfei menjadi cerah, dan dia berhasil menanamkan jiwa dari mayat tua itu ke dalam peti mati. Ledakan. Dengan memikirkan Ye Yunfei, tutup peti mati dibuka dari dalam, dan mayat tua yang dikelilingi oleh aura mayat berdiri, melepaskan tekanan energi yang menakutkan, menutupi seluruh istana bawah tanah dalam sekejap. Tuan Su, untungnya saya melarikan diri saat itu, kalau tidak saya akan menjadi mayat tua yang dikendalikan oleh Anda tanpa kesadaran diri hari ini. Pria tua, Di Xingyi diam-diam terkejut dan berkata, bahkan jika mayat-mayat tua ini tidak dikendalikan olehku, cepat atau lambat mereka akan dikendalikan oleh orang-orang dari dunia mayat. Nasib mereka pada akhirnya akan sama, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Ya, jika mereka dikendalikan oleh orang-orang di dunia mayat, mereka pasti akan dikirim untuk berperang kemana-mana, dan mereka akan kelelahan, kata lelaki tua Di Xingyi itu. Selanjutnya, Ye Yunfei terus menggunakan teknik penyemaian jiwa, untuk menyemai jiwa dari 7 mayat tua lainnya. Tidak bagus, Kakak Su, ada banyak orang dari dunia mayat datang ke sini, dan beberapa dari mereka sangat kuat. Pada saat ini, ekspresi Situ Konger tiba-tiba berubah, dan dia berkata kepada Ye Yunfei, ya, pejabat tinggi dari dunia mayat itu telah tiba. Mereka akan segera datang ke sini. Petik 2, pria tua berbaju hijau itu juga mengangguk. Tidak apa-apa, biarkan mereka datang, kata Ye Yunfei. Saat ini, Ye Yunfei telah berhasil menanamkan jiwa pada 6 mayat tua, dan hanya tersisa 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, mengeluarkan slip batu giok, dan mulai mengirim pesan. Pada saat yang sama, dengan sebuah pemikiran, lebih dari 2000 naga bumi bergegas keluar dari menara hantu, bergegas keluar dari istana bawah tanah, dan melarikan diri ke area bawah tanah di sekitarnya. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, tanah setinggi 10 kaki terbang keluar, meledak dengan cahaya terang, bergegas keluar dari istana bawah tanah, mulai mengumpulkan energi bumi, dan secara otomatis mengatur formasi. Ye Yunfei memisahkan jejak kekuatan jiwa dan menempelkannya ke situs Zhang, sehingga situs Zhang dapat secara otomatis mengatur berbagai formasi sesuai keinginan Ye Yunfei. Ye Yunfei tahu bahwa penguasa dunia mayat yang ditempatkan di sini di tempat hidup dan mati akan segera datang, dan kekuatannya pasti besar, jadi dia harus melakukan semua persiapan. Segera, banyak anggota dunia mayat menerima pesan dari Ye Yunfei di wilayah terluar tanah hidup dan mati. Tuan memanggil kita, ayo bergegas ke lokasi gua penyulingan mayat pertama. Petik 2, sekelompok orang dari dunia mayat mulai berkumpul menuju lokasi gua penyulingan mayat pertama. Pada saat yang sama, Penatua Yin dan Penatua Qiu memimpin sekelompok orang dari dunia mayat berguling ke depan, semakin dekat ke gua penyulingan mayat pertama, dan akhirnya tiba tak lama kemudian, mendarat di depan rawa. Tidak bagus, sesuatu terjadi. Tepat setelah tiba, wajah tetua Qiu berubah drastis, dan dia berteriak. Karena rawa ini pernah mengalami perang besar sebelumnya, berantakan di mana-mana, dan banyak daging dan tulang berserakan. Tepat di atas istana bawah tanah, bahkan ada celah di tanah. Kelilingi tempat ini, Penatua Qiu melambaikan tangannya dan meraung dengan marah. Segera, sejumlah besar orang dari dunia mayat dengan cepat bubar dan mengepung rawa. Ayo masuk, mereka di bawah. Penatua Yin melepaskan kekuatan jiwanya untuk melihat sebentar, wajahnya berubah drastis, sosoknya bersinar, dan dia menggunakan kekuatan gaibnya untuk bersiap melarikan diri ke rawa. Namun, pada saat ini, beberapa sosok keluar dari bawah tanah dan berdiri di atas rawa. Orang pertama adalah Ye Yunfei. Ye Yunfei menatap dingin para pejabat senior di dunia mayat itu. 2 bintang. Pada akhirnya, mata Ye Yunfei tertuju pada tetua Yin dan tetua Qiu, dan dia sedikit mengernyit. Kekuatan kedua tetua ini adalah yang terkuat. Di atas alam kesengsaraan, ada alam bintang. Situ Konger, lelaki tua Di Xingyi, dan mayat tua itu berdiri di samping Ye Yunfei. Tetua Yin, tetua Qiu, lihat, itu adalah mayat tua yang melarikan diri dari gua pemurnian mayat nomor 1. Itu benar-benar memiliki sayap. Para ahli di dunia mayat berteriak ketika mereka melihat mayat tua itu berdiri. Nah, apakah kamu yang menghancurkan peternakan dan kolam mayat di dunia mayat kita? Penatua Yin menatap Ye Yunfei dengan marah, dan bertanya dengan gigi terkatup. Dia tahu bahwa Ye Yunfei adalah sosok inti,
karena orang lain dikelilingi oleh Ye Yunfei. Ya, aku menghancurkan semua mayat dan kolam itu. Juga, aku juga menghancurkan gua mayat nomor 1 ini, dan tidak ada mayat tua yang tersisa di dalamnya. Jawab Ye Yunfei sambil tersenyum. Mencari kematian. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei dan melihat ekspresi tenang Ye Yunfei, para pejabat senior di dunia mayat itu menjadi marah. Apakah kamu benar-benar menghancurkan ke-8 mayat tua itu? Penatua Yin bertanya kata demi kata dengan wajah berkerut marah. Ngomong-ngomong, tidak ada yang tersisa untukmu. Ye Yunfei mengangguk. Nah, siapa kamu, dan mengapa kamu berani memprovokasi dunia mayat kita seperti ini? Apakah kamu tidak memikirkan konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan selama ini akan mendorongmu ke jalan buntu. Bukan hanya kamu, tetapi Tuhan di belakang kamu, keluarga, semua kerabat dan teman akan dilikuidasi dan diburu oleh dunia mayat kita. Penatua Qiu memandang Ye Yunfei dengan mata yang bernapas api, dan bertanya dengan suara yang dalam. Karena kelompok mayat ini telah tinggal di tempat hidup dan mati, mereka jarang kembali ke markas, dan jarang keluar. Jadi meskipun saya pernah mendengar bahwa mayat itu memburu dan membunuh seorang pria bernama Su Fei di Middle Earth China beberapa waktu lalu, bocah itu bahkan kehilangan 3 mayat tua karena ini, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan penampilan dan nafas jiwa Ye Yunfei, jadi dia masih tidak mengenali Ye Yunfei sampai sekarang. Kamu dunia mayat telah mencariku, dan sekarang aku di depanmu, jadi kamu tidak mengenaliku. Aku Su Fei, kata Ye Yunfei dengan senyum tipis. Bab 1733. Kamu adalah Su Fei. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, para pejabat senior di dunia mayat semuanya terkejut. Tentu saja mereka pernah mendengar tentang Su Fei. Nyatanya, belum lama ini, 3 mayat tua menghilang di dekat tempat hidup dan mati di dunia mayat, dan markas mengirim pesan agar pejabat senior dunia mayat yang ditempatkan di tempat hidup dan mati memperhatikan anak laki-laki bernama Su Fei. Tanpa diduga, orang-orang tepat di depan kita sekarang. Sekarang kamu tahu mengapa aku ingin menghancurkan mayat dan kolammu. Dunia mayatmu telah memprovokasiku, jadi aku tidak akan sopan, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Nah, dunia mayatku telah lama berdiri di benua Hongmeng, dan tidak pernah ada anak laki-laki yang berani memprovokasi kamu seperti kamu. Hari ini, tempat kehidupan dan kematian adalah tempat pemakamanmu. Jangan khawatir, aku akan meninggalkanmu mayat utuh, aku akan memurnikanmu menjadi mayat berjalan, dan memperbudakmu dari generasi ke generasi, sehingga kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Tanda seru, kata Yin dengan gigi terkatup. Kakak Su, kedua tuan di dunia bintang sangat menakutkan, mari kita cari kesempatan untuk menyelinap pergi. Lelaki tua itu sangat kuat, kita mungkin bukan lawan. Tidak hanya si Tukonger, tetapi juga lelaki tua di Xingyi dan mayat tua itu tampaknya sangat takut pada kedua tetua mayat itu. Jangan khawatir, biarkan aku berurusan dengan kedua orang tua itu. Dan bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, aku memiliki kepercayaan diri untuk membawamu pergi dengan aman. Percayalah padaku, jawab Ye Yunfei melalui transmisi suara. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, si Tukonger, lelaki tua di Xingyi dan mayat tua itu merasa lega. Saat ini, lakukan. Penatua Qiu melambaikan tangannya, dan lusinan ahli dari Tribulation Life Realm mengerumuni, mendesak ke depan. Kalian bertiga pergi bersama. Ye Yunfei berteriak ringan. Si Tukonger, lelaki tua berbaju biru dan mayat tua itu bergegas keluar pada saat yang sama, dan menyapa para penguasa alam kesengsaraan di dunia mayat. Dengan pikiran, Ye Yunfei memindahkan 11 mayat tua keluar dari menara hantu, dan bergegas menuju para master di dunia mayat itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Ye Yunfei menaklukkan 3 mayat tua sebelum memasuki tempat hidup dan mati, dan baru saja mengendalikan 8 mayat tua di gua pemurnian mayat nomor 1, jadi total ada 11 mayat tua. Kekuatan bertarung dari 11 mayat tua ini mencengangkan, yang semuanya setara dengan kekuatan tahap menengah atau bahkan akhir dari alam Jiseng. Selain itu, kekuatannya tidak terbatas, tubuhnya sangat keras, dan dia bisa disebut kebal. Tidak ada konsep hidup dan mati dalam pertempuran, dan efektivitas tempurnya jauh lebih kuat daripada master biasa di level yang sama. Saat selusin mayat tua bergabung dalam pertempuran, para penguasa dunia mayat itu terpaksa mundur satu persatu, dan mulai dirugikan. Karena Ye Yunfei telah membunuh banyak master dari Tribulation Realm di dunia mayat sebelumnya,
tidak banyak yang tersisa sekarang. Dua tetua, lihat, itu adalah 3 mayat tua yang menghilang di depan dunia mayat kita, dan 8 orang tua di gua pemurnian mayat nomor 1, semuanya dikendalikan oleh anak ini. Kendalikan mayatnya. Petik 2, melihat, ini adegan, semua master di dunia mayat terkejut dan geram. Semua orang naik bersama, mari kita lihat seberapa banyak mereka bisa bertarung. Petik 2, wajah Penatua Kiyu menjadi gelap, dan dia berteriak, bunuh. Orang-orang di dunia mayat mendengar perintah itu dan berteriak serempak, bergegas maju seperti air pasang. Apakah kamu ingin mengandalkan lebih banyak orang untuk menang? Sayangnya, timku juga telah tiba. Ye Yunfei tersenyum dingin. Tuan, kita di sini. Tuan memiliki perintah, mari kita bunuh bersama. Pada saat ini, orang-orang berduyun-duyun datang dari segala arah, dan suara pembunuhan terdengar seperti guntur. Orang-orang ini juga mayat, tapi mereka semua menjadi budak Ye Yunfei. Dalam waktu singkat, sejumlah besar orang dan kuda, seperti belalang yang melintasi perbatasan, berkerumun, menutupi rawa. Orang-orang dari dunia mayat yang datang dari belakang dengan panik mengepung dan membunuh orang-orang yang dibawa oleh kedua tetua itu. Sepertinya pasukan dunia mayat sendiri sedang bertarung. Dan karena pakaian dan aura kedua belah pihak hampir sama, sekarang mereka bercampur menjadi satu, dan sulit untuk membedakan musuh dari musuh. Para budak di bawah Ye Yunfei semuanya memanggil tuan mereka, sehingga mereka dapat dengan mudah mengenali satu sama lain. Orang-orang di dunia mayat itu sengsara. Sekilas, mereka tampak dikelilingi oleh orang-orang mereka sendiri, dan mereka tidak tahu siapa yang harus dilawan. Sebelum mereka sempat bereaksi, sekelompok orang mereka sendiri dengan panik melancarkan serangan diam-diam ke sekitar mereka. Selain itu, jumlah budak di bawah Ye terlalu banyak, yang beberapa kali lipat dari jumlah lawan. Jadi sebelum dua tetua dunia mayat menyadari apa yang sedang terjadi, lebih dari separuh orang dunia mayat yang mereka bawa sebelumnya terbunuh. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membunuh orangmu sendiri? Kedua tetua itu berteriak kaget dan marah ketika mereka melihat pemandangan seperti itu. Apa yang kalian berdua bajingan tua teriakkan? Bukan milikmu sendiri, kita semua adalah tuan. Beberapa budak Ye Yunfei menunjuk kedua tetua mayat dan mengutuk. Beraninya kamu mengkhianati dunia mayat. Aku akan membunuhmu pengkhianat berdarah. Petik 2. Kedua tetua dunia mayat akhirnya mengerti bahwa orang-orang ini telah mengkhianati dunia mayat, dan mereka terkejut dan marah. Begitu banyak orang mengkhianati dunia mayat bersama-sama, hal seperti itu terlalu aneh. Dan terhitung, semua mayat yang ditempatkan di tanah hidup dan mati ini adalah milik bawahan dari kedua tetua ini. Agar begitu, kedua tetua itu membiru karena marah dan mengamuk ke langit. Gemuruh, tetua Kiyu menyapu dengan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan hitam legam dengan energi mayat yang kuat lahir, dan membunuh sekelompok budak Ye Yunfei dalam sekejap mata. Ledakan, Penatua Yin mengeluarkan tongkat hitam dan putih yang aneh dan menyapunya, kemanapun dia pergi. Para budak di bawah Ye Yunfei itu hancur dan membunuh banyak dari mereka dalam sekejap. Kedua tetua dunia mayat ini adalah penguasa dunia bintang, dan kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Berurusan dengan pasukan dunia mayat kekuatan biasa itu seperti dua harimau ganas yang berurusan dengan sekelompok semut. Semua mundur. Melihat ini, Ye Yunfei segera memberi perintah. Ye Yunfei tahu bahwa jika kedua tetua dunia mayat ini terus bertarung, para budak yang berhasil dia taklukkan akan musnah dalam waktu singkat. Mari kita bunuh Su Fei dulu, dia adalah intinya. Setelah membunuhnya, kita akan menyelidiki orang-orang ini karena pengkhianatan mereka. Penatua Yin berkata kepada Penatua Kiyu. Bagus, Penatua Kiyu mengangguk. Pada saat ini, kedua tetua mayat menjadi tenang, dan mata mereka tertuju pada Ye Yunfei. Karena banyaknya orang yang mengkhianati mereka, kedua tetua itu mengerti bahwa jika mereka semua terbunuh, itu akan menjadi kerugian besar bagi dunia mayat. Lagi pula, terlalu aneh bagi banyak orang untuk mengkhianati bersama, tidak mungkin sama sekali. Kedua tetua ini mengerti bahwa inti masalahnya terletak pada Ye Yunfei. Pada saat ini, semua budak itu berkumpul di belakang Ye Yunfei. Situ Konger, lelaki tua berbaju biru, dan 12 mayat tua masih bertarung sengit dengan para penguasa alam kesengsaraan di dunia mayat. Tuan dari dunia perampokan di dunia mayat dipukul mundur selangkah demi selangkah. Sangat malu. Nak, ambil hidupmu. Penatua Kiyu melangkah maju.
mendekati Ye Yunfei, dan berkata dengan membunuh. Bab 1734. Paksaan energi yang kuat dilepaskan dari tubuh Penatua Qiu, menghancurkan Ye Yunfei seperti tsunami. Harus dikatakan bahwa master di dunia bintang memang menakutkan. Para budak di belakang Ye Yunfei ditekan satu persatu, wajah mereka memerah, dan mereka terus mundur. Beberapa yang relatif lemah sudah tertimpa tanah, tidak bisa bergerak, tubuh mereka berderit, hampir meledak, dan mati. Ye Yunfei juga tenggelam, merasa seolah-olah gunung yang tak terlihat sedang menghancurkannya, membuatnya sulit untuk bergerak. Itu benar, nak, kamu tampaknya baik-baik saja dalam menghadapi paksaan energiku. Ini sangat bagus. Dengan kekuatanmu, kamu setidaknya bisa masuk dalam 10 besar di antara generasi muda di Middle Earth China. Tapi kemampuan ini itu masih jauh dari cukup, di depanku, kamu selemah semut. Tetua Qiu berkata dengan dingin. Gemuruh. Saat dia berbicara, kabut mayat hitam mengepul di dalam tubuh Penatua Qiu, menutupi langit dan menutupi matahari, membanjiri ruang ini. Boom! Sebanyak 18 sungai hitam panjang yang terdiri dari aura mayat yang kuat muncul, seperti 18 naga raksasa hitam, bergegas menuju Ye Yunfei. Pada saat ini, tubuh Tetua Qiu tersembunyi dalam kabut gelap mayat, tidak hanya tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi juga tidak dapat dirasakan oleh kekuatan jiwa. Dia hanya bisa mendengar suara langkah kaki yang berat berjalan menuju Ye Yunfei selangkah demi selangkah, di tengah aura mayat yang luar biasa. Setiap kali langkah kaki terdengar, ruang itu bergetar hebat, seolah-olah ada binatang buas yang tak tertandingi yang tersembunyi di kabut hitam. Wah, di usia yang begitu muda, kamu bisa menyebabkan kerugian besar bagi dunia mayat kita. Aku tahu kamu tidak mudah. Jadi jangan khawatir. Aku tidak akan pernah meremehkan musuh. Pergilah ke neraka. Suara Tetua Qiu terdengar dari kabut mayat yang bergulir menyebar. Kemudian, di tengah aura mayat yang luar biasa, cakar cian besar mencuat dan menghantam Ye. Saya harap teknik rahasia garis jiwa boneka tidak akan mengecewakan saya, kata Ye Yunfei dengan lembut. Pada saat yang sama berbicara, dengan pikiran, Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka. Boom! Pada saat berikutnya, sejumlah besar energi jiwa mengalir keluar dari kepala semua budak, dan berkumpul menuju lautan jiwa Ye Yunfei. Ini adalah salah satu kekuatan magis dari teknik rahasia garis jiwa boneka, yang dapat mengekstraksi energi kekuatan jiwa para budak di bawah kendalinya dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Gemuruh. Dengan sejumlah besar energi jiwa bergulir, tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei mulai meningkat tajam. Jumlah budak yang diambil Ye selama periode ini mungkin lebih dari 1000, dan lebih dari setengahnya adalah Dao Yuan dan Hun Yuanjing. Selain itu, sebelum memasuki tanah hidup dan mati, 7 atau 800 budak dengan kekuatan Dao Yuan dan Hun Yuan juga ditundukkan. Menambahkan semuanya, budak Ye Yunfei lebih dari 1500 budak di alam Dao Yuan dan Hun Yuan saja. Begitu banyak energi kekuatan jiwa alam Dao Yuan dan alam Hun Yuan dikumpulkan bersama, yang semuanya milik Ye Yunfei, ditambah energi kekuatan jiwa Ye Yunfei sendiri, kekuatan yang dapat dihasilkan terlalu menakutkan. Boom! Lingkaran aura kekuatan jiwa yang cerah muncul di belakang kepala Ye Yunfei, bersiul dan mencengangkan. Tekanan kekuatan jiwa yang mengerikan, seperti tsunami yang mengejutkan, menyapu Tetua Qiu. Cici! Dengan memikirkan Ye Yunfei, benang jiwa boneka itu memadat dan menyerang lautan jiwa Tetua Qiu. Pada saat yang sama, pedang kecil yang terbuat dari kekuatan jiwa kental juga menembus ke laut jiwa Penatua Qiu, menyerang tubuh jiwanya. Bagaimana bisa? Wah, bagaimana energi jiwamu bisa begitu kuat? Petik 2. Penatua Qiu menjadi pucat karena terkejut, mundur selangkah, dan semua serangannya berhenti seketika. Pada saat ini, hampir 6 atau 700 benang jiwa boneka menerobos lautan jiwa Penatua Qiu, mengepung tubuh jiwanya. Penatua Qiu dengan cepat memobilisasi semua miliknya. Energi jiwa digunakan untuk melawan. Pada saat yang sama, 3 senjata sihir kekuatan jiwa muncul di lautan jiwanya, menghalangi di depan tubuh jiwanya. Dang-dang, pedang jiwa surgawi membawa energi jiwa yang menakutkan, dan berulang kali meluncurkan serangan. Mereka terus bertabrakan dengan 3 senjata sihir kekuatan jiwa, dan terdengar suara tumbukan logam yang tajam. Saat ini, energi kekuatan jiwa di lautan jiwa budak Ye Yunfei masih mengalir. Berkumpul menuju Ye kepala Yunfei, kekuatan jiwa Ye Yunfei masih meningkat. Dengan cara ini,
kekuatan serangan kekuatan jiwa Ye Yunfei pada Penatua Qiyu terus meningkat. Penatua Qiyu memang penguasa dunia bintang. Di bawah serangan kekuatan jiwa, dia sebenarnya bertahan untuk sementara waktu. Namun, Penatua Qiyu tidak bisa menahan diri setelah beberapa saat. Dia mundur lebih dari selusin langkah, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia menatap Ye Yunfei dengan ketakutan. Seperti yang diharapkan dari Nian Guru Lingkungan Xing. Petik 2. Ye Yunfei diam-diam berkata dalam hatinya. Dia telah memusatkan begitu banyak energi kekuatan jiwa dari Dao Yuan dan Hun Yuan, tapi dia hanya sedikit lebih baik dari Qiyu yang lebih tua ini. Apa yang terjadi? Petik 2. Penatua Yin terkejut ketika dia melihat bahwa Penatua Qiyu terpaksa mundur, dan sudut mulutnya berdarah. Dia tidak dapat memahami bahwa seorang penguasa alam bintang yang bermartabat akan dilukai oleh seorang anak dengan kekuatan primordial. Alam, energi kekuatan jiwa agak aneh. Dia tampaknya mampu mengekstraksi energi jiwa orang-orang di belakangnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Penatua Qiyu berkata, ekstrak energi jiwa orang lain dan gunakan untuk dirimu sendiri. Petik 2. Sihir macam apakah ini? Petik 2. Penatua Yin tidak percaya ketika dia mendengar kata-kata itu. Ras jiwa adalah ras langka di 3000 dunia, dan jumlah ras ini sangat jarang. Hanya di dunia inti itu, ada ras jiwa. Benua Hongmeng di sana tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, sebagian besar prajurit di benua Hongmeng belum pernah mendengar ras aneh seperti ras jiwa, dan tentu saja mereka belum pernah mendengar tentang berbagai keterampilan dan seni rahasia ras jiwa. Yang Ye Yunfei bertemu sebelumnya klan jiwa dipenjarakan di pagoda Dao Surgawi oleh Kaisar kuno yang sunyi. Aku akan mencobanya, tapi aku tidak percaya. Seorang anak dengan kekuatan alam Hun Yuan tidak dapat melakukan apapun untuk memenangkan kita. Petik 2. Penatua Yin melangkah maju dan berteriak dengan tajam. Boom! Penatua Yin mengangkat tongkat panjang hitam putih di tangannya, dan mengayunkan satu tongkat ke arah Li Yunfei. Tongkat panjang itu terus membesar, dan nafas kematian yang kuat bertahan di tongkat. Meliputi area langit yang luas, seperti pilar yang menopang langit, itu mengubah langit dan bumi menjadi pucat. Tiba-tiba, kerangka putih muncul terus-menerus, melambaikan cakar tulang yang tajam, dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan padat. Ye Yunfei langsung menggunakan garis jiwa boneka dan pedang jiwa langit, dua jenis teknik rahasia kekuatan jiwa untuk menyerang lautan jiwa Penatua Yin. Ye Yunfei tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa dia menangkan melawan dua penguasa alam bintang ini adalah energi kekuatan jiwa. Jika Anda gunakan keterampilan rahasia lainnya, sulit untuk mengalahkannya, jadi Anda tidak menggunakannya sama sekali. Di bawah serangan garis jiwa boneka dan pedang jiwa langit, Penatua Yin juga sangat mengubah wajahnya, merasakan sakit di kepalanya dan mengguncang jiwanya. Terlibat, serangan, tongkat panjang di tangannya melambat, dan akhirnya berhenti di udara. Setelah beberapa saat, Penatua Yin akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan mundur lebih dari selusin langkah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Boom! Energi kekuatan jiwa dari lebih dari 1000 budak Dao Yuan dan Hun Yuan berkumpul di kepala Ye Yunfei. Meraung, terdengar seperti tsunami, mengguncang ruang di sekitarnya. Pada saat ini, beberapa lingkaran cahaya kekuatan jiwa muncul di belakang kepala Ye Yunfei. Teknik rahasia garis jiwa boneka tidak mengecewakanku. Merasakan energi kekuatan jiwa yang kuat yang dia miliki saat ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum. Penatua Yin dan Penatua Qiyu menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan, dan untuk beberapa saat, mereka bahkan tidak berani menyerang lagi. Serangan Ye Yunfei pada mereka tadi telah merusak jiwa dan tubuh mereka. Tahukah Anda, kerusakan pada tubuh jiwa adalah yang paling sulit diobati. Mereka mengerti bahwa dengan energi jiwa yang dimiliki Ye Yunfei saat ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Saat ini, penguasa alam perampok di dunia mayat benar-benar dikalahkan oleh Situ Konger, lelaki tua berbaju biru dan 12 mayat tua. Bab 1735. Tidak ada artinya untuk terus bertarung. Dalam keadaan seperti itu, kita tidak dapat melakukan apapun pada anak ini. Sebaliknya, kita mungkin jatuh ke tangannya. Petik 2. Kedua tetua dunia mayat saling memandang dan berdiskusi satu sama lain melalui transmisi suara. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki cara seperti itu. Pantas saja kamu berani memprovokasi dunia mayat kita. Kamu telah berdiri tegak di tengah untuk waktu yang lama, jadi pasti tidak mudah untuk memprovokasi.
Petik 2. Penatua Yin menatap Ye Yunfei dan berkata dengan dingin, "Aku hanya memprovokasimu sekarang, jadi apa?" Ye Yunfei berkata dengan ringan. Gemuruh. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei sekali lagi mengaktifkan energi jiwa yang perkasa, seperti lautan badai, dan membombardir dua tetua dunia mayat. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga melepaskan sisa jiwa Kaisar Langit di kedalaman lautan jiwa, dan energi kekuatan jiwa yang menakutkan yang penuh dengan perubahan waktu menyapu kedua mayat tetua. Bagaimana mungkin? Tampaknya ada kekuatan jiwa yang sangat menakutkan yang tertidur di lautan jiwa anak ini. Kekuatan jiwa semacam ini jelas bukan miliknya, apalagi orang-orang di belakangnya. Mereka yang tinggal di belakang, jiwa yang tersisa dari Kaisar Langit. Penatua Qiu mau tidak mau mengubah wajahnya, dan berkata kepada Penatua Yin melalui transmisi suara. "Ayo pergi." Penatua Yin juga menunjukkan ekspresi yang bermartabat, dan berkata dengan suara yang dalam. Saat berikutnya, kedua tetua dunia mayat berbalik dan pergi dengan sangat sederhana. Penatua Yin melepaskan lengan bajunya, dan segera menyapu para penguasa dunia mayat yang masih hidup, dan kemudian kedua penatua dunia mayat itu melayang ke langit, menghilang dalam sekejap. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, tidak ada cara untuk menghentikan kepergian dua penguasa dunia bintang, jadi dia hanya bisa melihat mereka pergi. "Kakak Su, kamu sangat kuat sehingga kamu benar-benar mengalahkan dua penguasa alam bintang." Melihat dua tetua dari dunia mayat pergi, Si Tukonger benar-benar lega, dan datang ke sisi Ye Yunfei, kata yang mengejutkan. "Metode Tuan Muda Su benar-benar mengesankan, bahkan master di dunia bintang pun bisa menghadapinya." Pria tua di Xingyi juga kagum. "Ayo pergi, ambil kesempatan ini, ayo hancurkan semua industri di dunia mayat di area luar tanah hidup dan mati." Ye Yunfei tertawa. "Ide bagus. Dunia mayat telah beroperasi di sini untuk waktu yang lama, dan telah menjadi salah satu pangkalan pemurnian mayat terpenting di dunia mayat. Jika dihancurkan, dunia mayat pasti akan sangat patah hati." Si Tukong tertawa. Mulai bertindak. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan pergi dengan pasukannya. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei memimpin sekelompok besar orang untuk menyapu area luar dari tanah hidup dan mati ini, dan memusnahkan semua tempat penggemukan mayat, kolam pengangkat mayat, dan gua penyulingan mayat. Saat ini, sebagian besar orang yang ditempatkan di sini di dunia mayat menjadi budak Ye Yunfei, dan momentumnya sangat besar. Masih ada sejumlah kecil orang di dunia mayat, yang tidak berani menolak sama sekali, dan kabur begitu mendengar kabar tersebut. "Putra Su Fei, kamu terlalu curang." Kedua tetua dunia mayat kembali ke Gunung Hitam dan mendiskusikan tindakan balasan ketika mereka merasakan bahwa Ye Yunfei memimpin orang untuk membuat kekacauan di mana-mana. Mereka sangat marah sehingga mereka berteriak, "Kita akan melawan anak itu." Tetua Qiu berkata dengan gigi terkatup, "Aku khawatir aku tidak bisa bertarung. Bocah itu telah menguasai sihir yang dapat mengekstraksi energi jiwa orang lain dan menggunakannya untuknya, dan ada juga energi jiwa yang menakutkan yang tersembunyi di lautan jiwanya." Petik 2. Penatua Yin mengingat adegan perkelahian dengan Ye Yunfei barusan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas pelan. Mungkinkah kita hanya menonton tanpa daya, kerja keras bertahun-tahun dihancurkan olehnya? Penatua Qiu berkata dengan marah. Sudah terlambat, bahkan 8 mayat tua di gua pemurnian mayat nomor 1 dibawa pergi olehnya, dan sebagian besar tempat pengangkat mayat dan kolam lainnya dihancurkan olehnya. Tidak masuk akal bagi kita untuk menghentikannya saat ini. Penatua Yin menghela nafas. Ya, petik 2. Penatua Qiu tidak bisa menahan diri untuk diam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mengangguk lemah. Dia juga mengerti bahwa berbagai industri di dunia mayat di daerah pinggiran tanah hidup dan mati hampir hancur saat ini. Hampir tidak ada yang tersisa. Tanpa diduga, upaya telaten kami selama bertahun-tahun hancur dalam semalam. Bagaimana kita harus menjelaskan kepada penguasa dunia? Petik 2. Penatua Qiu jatuh ke kursi guru besar, merasa tidak berdaya. Ya, siapa yang menyangka bahwa kerja keras kita selama bertahun-tahun akan dihancurkan oleh generasi yang lebih muda? Petik 2. Penatua Yin juga menghela nafas. Wajah kedua tetua dunia mayat sangat suram. Pada saat ini, mereka sangat membenci Ye Yunfei, tetapi mereka merasa sangat tidak berdaya. Karena mereka mengerti bahwa jika mereka pergi mencari Ye Yunfei saat ini, mereka mungkin masih tidak bisa mengalahkan mereka.
Lebih dari selusin ahli di Tribulation Habitat Realm berdiri, melihat kedua tetua yang sedih, tidak ada dari mereka yang berani berbicara. Petik 2. Sekarang masalah telah berakhir, ayo kembali ke markas dulu. Petik 2. Akhirnya, Penatua Yin menghela nafas panjang dan berkata, pada akhirnya, kedua tetua dunia mayat diam-diam meninggalkan tempat hidup dan mati dengan sejumlah kecil pasukan yang tersisa, dan kembali ke markas dunia mayat. Dengan cara ini, dunia mayat mengirim sejumlah besar tuan, menghabiskan banyak harta, dan dengan susah payah mengelola pangkalan untuk membangkitkan mayat untuk waktu yang lama, dan dihancurkan seperti ini. Banyak bahan obat dan harta karun kekuatan jiwa. Ye Yunfei menemukan banyak bahan obat dan harta karun kekuatan jiwa di beberapa istana bawah tanah. Istana bawah tanah ini seharusnya menjadi rumah harta karun untuk sumber daya budidaya. Lagi pula, dengan begitu banyak orang dari dunia mayat yang ditempatkan di sini, perlu untuk memastikan pasokan sumber daya kultivasi. Dan dunia mayat adalah salah satu negara adidaya terkuat di benua Hongmeng, mereka kaya dan berkuasa, jadi wajar saja mereka tidak pelit. Segera, Ye Yunfei membawa anak buah dan kudanya, dan mencari wilayah dunia mayat di area luar dari area hidup dan mati secara menyeluruh, menghancurkan apa yang harus dihancurkan, mengambil apa yang harus diambil, dan tidak meninggalkan apapun. Kedua hal lama itu pasti sudah pergi. Ye Yunfei melihat keluar dari tempat hidup dan mati, dan berkata sambil mencibir, "Oke, ayo pergi juga. Kurasa tidak akan lama lagi dunia mayat akan mengirim sejumlah besar tuan dan pasukan kembali ke sini lagi. Pangkalan penyulingan mayat ini, dunia mayat tidak akan pernah menyerah." Petik 2. Ye Yunfei berpikir untuk sebentar, Said. Ya, ada banyak bentang alam tipe Yin di daerah ini, dan itu adalah basis alami untuk mengangkat mayat. Pria tua di Xingyi mengangguk. Sebelum aku pergi, izinkan aku mengumpulkan sekumpulan naga bumi. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Energi bumi di tanah kehidupan dan kematian sangat kuat, dan kualitas kelahiran naga bumi sangat tinggi. Kemudian, Ye Yunfei melarikan diri ke tanah, mengeluarkan cambuk tanah dan naga, dan mulai mencari dan menangkap naga bumi. Suatu hari kemudian, Ye Yunfei menangkap sejumlah besar naga bumi. Ada naga merah dan ada naga coklat. Oke, ayo kita keluar. Ye Yunfei memindahkan semua yang lain ke menara hantu, lalu berdiri di atas naga coklat, mendesak naga coklat itu untuk menjauh dari tanah, menuju tempat hidup dan mati. Pada saat yang sama, Penatua Yin dan Penatua Qiu kembali ke markas dunia mayat, dan melaporkan apa yang terjadi di tanah kehidupan dan kematian kepada pemimpin dunia mayat dan pejabat tinggi dunia mayat lainnya. Bocah Su Fei, kamu pantas mati. Jika kamu tidak membunuh Su Fei, sulit untuk menyelesaikan kebencian di hatiku. Mulai sekarang, Su Fei akan menjadi musuh nomor 1 kita di dunia mayat pada hari ini. Dunia mayat ada raungan di markas, yang membuat seluruh markas dunia mayat bergetar. Bersambung.